Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Umi? Kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari bala bencana, menjauhkan kita dari wabah penyakit. Amin. InsyaAllah Allah memberkahi kita dengan kesehatan, bekal taat dan ibadah, dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang saat ini banyak terjadi, ya, yang sudah banyak menyebar ya di seluruh, menjadi musibah bersama bagi semua umat manusia. Semoga Allah segera mengangkat wabahnya, memberikan kesehatan kepada yang sakit, dan menjauhkan kita yang sehat dari segala penyakit, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Umi, di kesempatan kali ini Ummatul Mukminin yang ketiga ya Umi ya, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan putri dari salah satu sahabat Nabi yang paling awal beriman kepada Nabi Muhammad ya Umi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu istri Rasul yang paling muda umurnya ini adalah wanita cerdas yang telah Allah pilihkan untuk menemani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, sekaligus pelipur lara ya hati Rasulullah yang telah ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Karena seringnya wahyu turun kepada Rasul saat sedang bersama beliau ya, dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis, sehingga para sahabat dan tabi'in juga banyak yang berguru kepada beliau selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ia menjadi referensi utama terkait masalah keluarga ya, terutama wanita dan juga keseharian Rasulullah. Nah, bagaimanakah sahabat ya sirah Sayyidah Aisyah selengkapnya, dan apakah hikmah di balik pernikahan Rasulullah dengan beliau di saat usianya yang terbilang masih muda, Umi? Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar radioku, sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi ilmu, untuk semakin menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan pada kajian rutin kita di acara Dunia Muslimah ini, kita kembali akan berbagi kisah tentang wanita-wanita mulia yang menjadi teman, menjadi pasangan, menjadi istri pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dengan kita mengenal beliau-beliau, wanita-wanita solehah, kita menyambungkan hati kita dengan beliau-beliau, maka kita ingin Allah, semoga dengan itu Allah titipkan di hati kita rasa cinta kepada beliau, karena beliau semua adalah wanita-wanita yang dicintai oleh Rasulullah. Dan tentunya dicintai oleh Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengenal beliau, menyambungkan hati kita dengan beliau, mengikat hati kita dalam cinta karena Allah kepada beliau, menjadikan beliau sebagai tuntunan dan suri tauladan kita semuanya, maka semoga itu menjadikan kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan dua istri Rasulullah, yaitu tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya, dan juga pada pertemuan yang berikutnya kita menceritakan tentang istri yang kedua, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan istri ketiga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan sekilas ya gambaran awal bagaimana ketika Rasulullah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, memang menjadi dakwah pun menjadi berat bagi Nabi. Lalu ada sahabat pun merasa prihatin dengan keadaan Rasulullah SAW, berpikir mereka ikut merasa sedih dengan kesedihan Nabi, sehingga akhirnya seorang wanita bernama Sayyidah Khalah binti Hakim ya, seorang sahabat dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, itu memberikan penawaran kepada Nabi menanyakan kepada Rasulullah apakah Rasulullah tidak ada keinginan untuk menikah. Lalu ketika Nabi bertanya dengan siapa, maka dijawab kalau ada wanita janda, ada yang janda dan ada yang perawan ya Rasulullah. Tanya yang perawan siapa, yang janda siapa? Jawab yang perawan
putri dari orang yang paling kau kasih, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang janda adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Lalu Nabi pun meminta kepada Sayyidah Khawlah untuk menyambungkan kepada keduanya, dan Rasulullah pun diterima dengan senang hati oleh kedua belah pihak ya. Dari Sayyidah Saudah binti Zam'ah dan juga oleh keluarga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini kita akan menceritakan lebih banyak lagi ya tentang kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan memang kisah beliau ini paling banyak ya. Bahkan ibaratnya kalau kita ingin belajar rumah tangga Nabi, keindahan dalam rumah tangga Nabi, ya maka kita harus banyak mencari tahu dari kisah pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah ini kita belajar bahwa dalam pernikahan itu ya ada lika-likunya. Ada masa mesra, ada masa kadang ribut juga ada. Ada cemburu juga ada. Dan ya banyak sekali ya, semuanya itu menjadi bumbu yang menjadi penyedap dalam rumah tangga ya, dalam bangun rumah tangga. Sehingga memang kita mungkin butuh waktu agak lama ya dalam menceritakan kisah Sayyidah Aisyah. Karena memang kisah beliau tuh banyak banget gitu ya, banyak banget. Sebelum kita membahas tentang pernikahan beliau dengan Rasulullah, kita akan mengenal Sayyidah Aisyah dari nasabnya. Sayyidah Aisyah itu dari Bani Taim ya, dari Bani Taim. Dan termasuk ya artinya mereka itu termasuk orang golongan kabilah yang berpengaruh di kalangan orang-orang Quraisy. Nasab beliau komplitnya ya, Fahiyya Aisyah binti Abi Bakrin, Abdullah ibn Abi Quhafah, Uthman ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'ab, ibn Sa'id, ibn Tayyim, bin Murrah, bin Ka'ab. Ya. Jadi kalau orang hafal nasab Nabi pasti tahu nyambung pada kakek Rasulullah, yaitu Murrah ibn Ka'ab. Ya. Jadi ada bertemu antara kakeknya Sayyidah Aisyah dengan kakeknya Rasulullah itu di kakek beliau bernama Murrah ibn Ka'ab. Artinya kakek-kakek Rasulullah ini adalah orang-orang pilihan. Sehingga kalau melihat dari silsilah keturunan Sayyidah Aisyah, memang dari segi nasab sangat luar biasa. Memang dari keturunan keluarga terhormat. Dan tadi beliau adalah putri dari seorang laki-laki mulia yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang merupakan seseorang yang telah ya menjadi sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Dikatakan usia beliau dengan Rasulullah itu tidak beda jauh. Ada mengatakan Sayyidina Abu Bakar lebih tua, ada mengatakan Nabi lebih tua. Yang jelas ya berkisarnya bedanya beda dikit lah, mungkin hitungan bulan. Sehingga memang dari awal itu ya kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kebaikannya itu memang sudah nampak pada waktu sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dan Nabi pun merasa nyaman bergaul bersama beliau dikarenakan memang kebersihan dari pemikiran-pikiran Sayyidina Abu Bakar, kebijakan dan sebagainya menjadikan Nabi pun nyaman bersahabat dengan beliau. Jadi persahabatannya tuh benar-benar luar biasa banget ya. Kalau mencari jangan kan kita bahas kisah Rasulullah dengan putrinya, bahas dengan abahnya saja sudah masya Allah gitu loh. Ayahnya dari Sayyidah Aisyah tuh luar biasa banget gitu ya, orang yang sangat luar biasa, sehingga makanya beliau dapat gelar As-Siddiq. Itu dikarenakan beliau menjadi orang yang mengimani apa yang Allah sampaikan yang melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Ini langsung diimani oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau menjadi orang yang memang dipilih oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mendapatkan hidayah itu dengan cara mengimani semua yang didapat dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar gak pernah ragu. Bahkan termasuk kisah yang paling berat waktu itu adalah kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi menjadi bahan ejekan bagi orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dikatakan ada sebagian orang Islam yang sampai murtad kembali karena kisah tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang sangat dan langsung percaya, tidak meragukan sedikit pun.
Bahkan setelah diadu domba oleh Abu Jahal pun Sayyidina Abu Bakar tetap mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan lebih daripada itu pun aku percaya. Masya Allah. Jadi, dan itu bukan satu kisah saja, hampir semua kisah. Sehingga memang gelar As-Siddiq itu sangat pantas untuk disematkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga makanya Sayyidah Aisyah itu disebut kadang As-Siddiqah bintu Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintu Siddiq. Jadi wanita yang terpercaya, putri dari seorang laki-laki yang terpercaya. Masya Allah. Itu. Dan ibunda dari Sayyidah Aisyah itu adalah Ummu Ruman. Ya. Ummu Ruman sendiri dikenal sebagai wanita yang luar biasa. Sampai Nabi pernah mengisyaratkan, barang siapa yang ingin melihat wanita bidadari, maka lihatlah Ummu Ruman. Masya Allah. Dan beliau adalah sahabat karib dari Sayyidah Khadijah. Jadi sering berdakwah bersama Sayyidah Khadijah, termasuk wanita yang beriman di awal-awal ya. Termasuk di awal-awal Islam. Dan beliau orang yang sangat dekat dengan Sayyidah Khadijah. Jadi subhanallah, Sayyidah Aisyah ini terkumpul dari dua orang mulia. Masya Allah. Yang satu sahabat karibnya Rasulullah, yang satu sahabat karibnya Sayyidah Khadijah. Jadi benar-benar Sayyidah Aisyah itu beruntung banget. Beruntung banget gitu ya, karena beliau memang dari sampai kanan kiri atas itu ibaratnya sama Allah memang sudah dipilih yang terbaik untuk beliau. Karena memang ya Allah nggak akan memilihkan untuk Nabi kita terkecuali yang pasti yang spesial ya. Baik. Jadi sebelumnya Sayyidina Abu Bakar ini sudah pernah menikah sebelum dengan dengan Ummu Ruman ini. Beliau sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Qatlah ya. Dan juga ada dan Ummu Ruman sendiri sebelum menikah dengan Sayyidina Abu Bakar juga pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah ibn Harith. Jadi dari keduanya ini Sayyidina Abu Bakar juga punya anak dan Ummu Ruman juga punya anak dari pernikahan sebelum bertemu antara Ummu Ruman dengan Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi Ummu Ruman ini memang dikenal sebagai wanita yang keibuan, sehingga akhirnya ya anaknya Sayyidina Abu Bakar dari istri yang dulu dirawat, anaknya beliau pun dari suami yang dulu pun dirawat oleh beliau dengan penuh kasih, dan Sayyidina Abu Bakar pun mencintai mereka semua. Nah dari situlah, dari pernikahan Sayyidina Abu Bakar dengan Ummu Ruman terlahirlah dua orang anak, yaitu Abdurrahman dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada Abdurrahman binti Abu Bakar ya, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini adalah dua kisah tentang sekilas tentang kedua orang tua dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan setelah itu ketika terlahir Sayyidah Aisyah itu memang beliau lahir dalam, dikatakan ada khilaf ya, tapi diperkirakan beliau itu lahir sekitar tahun ke-5 atau ke-6 setelah kenabian. Jadi karena Rasulullah di Makkah itu berdakwahnya 13 tahun ya. 13 tahun, dan Sayyidah Aisyah itu lahir pada tahun keberapa tadi? Ke-5 atau ke-6 ya. Jadi ada khilaf ya. Ada mengatakan kalau seandainya usia beliau ya benar, jadi 9 tahun ya diperkirakan. Kalau ke 13 tahun berarti kan sekitar 9 tahun usia beliau. Dari 6 ini. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada khilaf ya. Yang jelas beliau terlahir memang setelah kenabian, sehingga Sayyidah Aisyah tuh benar-benar tidak pernah mengenal kemusyrikan dalam dirinya. Karena ketika beliau terlahir, ayahnya adalah seorang ahli iman, ibunya seorang ahli iman. Dan beliau tuh menyaksikan bagaimana perjuangan ayahnya di dalam membela Rasulullah SAW. Beliau juga menyaksikan bagaimana ibundanya juga dengan kesabarannya dalam menjaga keimanan di tengah berkecamuknya kecaman dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, kezaliman yang dirasakan. Sayyidah Aisyah tuh menyaksikan itu semua. Menyaksikan itu semua dari mulai masa kecilnya. Beliau sering kali melihat ayahnya kadang terluka karena untuk menjaga Nabi Muhammad dan sebagainya. Sehingga kecintaan kepada Islam itu sudah mulai tumbuh di hati beliau. Roh semangat. Jadi memang dari kecil itu Sayyidah Aisyah itu memang sudah spesial. Bahkan dikatakan Nabi sendiri pun karena kedekatannya dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi sering bermain ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi pun sering melihat Sayyidah Aisyah di masa kecilnya. Dan Nabi dikatakan Nabi itu
senang gitu dengan Sayyidah Aisyah tuh, lucunya ya, kecerdasannya ya, itu memang sudah ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang Nabi pun ya, karena itu adalah putri dari sahabatnya, sehingga Nabi pun ya menyayangi, memang belum memahami bahwa itu akan menjadi istri beliau gitu ya. Akan tapi rasa sayang dan senang itu memang sudah dirasakan oleh Rasulullah, bahkan sebelum beliau diberitahu oleh Allah bahwasanya Sayyidah Aisyah itu akan menjadi pasangan beliau. Karena memang kecerdasan Sayyidah Aisyah itu kelebihan sudah nampak dari mulai beliau kecil. Bagaimana ketika beliau bermain dengan temannya, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau bersikap, itu memang sudah menampakkan sesuatu yang berbeda. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri pun sangat sayang kepada Sayyidah Aisyah. Dan juga dikatakan badan beliau juga tuh agak bongsor gitu ya, agak, maksudnya dibanding usia anak-anak seumur beliau tuh, memang badan Sayyidah Aisyah tuh agak bongsor. Dan juga yaitu kelebihan Sayyidah Aisyah itu memang sudah sangat nampak. Dan Sayyidah Rasulullah sendiri sering menitipkan kepada Ruman, jaga Aisyah gitu ya. Walaupun waktu itu ya masih belum hanya sekedar ya karena rasa sayang Rasulullah ya, rasa sayang Rasulullah kepada putri dari sahabatnya, melihat ya kelucuan dan kelebihan yang ada pada Sayyidah Aisyah gitu ya, sehingga memang dan itu mungkin subhanallah suatu yang Allah titipkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja karena waktu itu kan berkecamuknya, dan juga dengan adanya Sayyidah Khadijah, tentu ya tidak akan berpikir seperti apapun gitu urusan dengan Sayyidah Aisyah. Akan tetapi ketika Khawlah binti Hakim menyampaikan hal tersebut gitu ya, sebenarnya dikatakan Nabi itu sudah diberikan isyarat melalui mimpi dalam riwayat 2 kali. Jadi Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya dengan membawa satu helai kain yang di dalamnya itu ada gambar seorang wanita. Dan Nabi pernah melihat masa kecil Sayyidah Aisyah, sehingga memang ada praduga apa ini maksudnya adalah Sayyidah Aisyah. Hanya waktu itu Nabi tidak terlalu berpikir karena pikir terlalu kecil. Terlalu kecil, beda usia juga terlalu jauh gitu ya. Dan ternyata 2 kali Nabi itu mendapatkan mimpi tersebut. Dan tidak lama ternyata Khawlah binti Hakim pun menawarkan kepada Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya Rasulullah pun dari situ menganggap semakin meyakini bahwasanya memang isyarat itu adalah suatu isyarat yang luar ya, bisa menunjukkan memang Siti Aisyah ini adalah seorang wanita yang spesial. Ibarat bahkan sampai Allah sendiri yang memilihkan, yaitu dengan memerintahkan malaikat Jibril dengan membawa gambar yang di situ ada wajahnya Sayyidah Aisyah. Lalu di situ malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ini akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Jadi memang sudah diisyaratkan seperti itu. Makanya subhanallah, menunjukkan bahwa nggak main-main gitu. Allah nggak akan milihkan sembarangan, sampai memberikan petunjuk yang sangat-sangat jelas tentang Sayyidah Aisyah. Makanya unik kalau ada orang kok masih ada sentimen dengan Sayyidah Aisyah, itu unik ya. Itu berarti orang yang nggak punya iman ya, kalau sampai tidak bisa mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya ketika itu ya, ketika mendengar kabar Sayyidah Khawlah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar ya senang banget gitu, senang. Ya siapa sih yang nggak senang? Anak yang mau diminta oleh seorang nabi, apalagi nabi yang sangat dicintai dan dikasih oleh Sayyidina Abu Bakar. Ibaratnya apa yang dimilikinya pun akan diberikan gitu ya. Akan tapi ada beberapa hal yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar itu merasa ragu, bukan karena meragukan Rasulullah, tapi pertama ada beberapa hal karena di zaman jahiliyah itu anak dari sahabat itu dianggap anaknya saudara gitu. Jadi tidak layak untuk dinikahi, karena kan Rasulullah sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidah Aisyah itu sudah pernah dilamar oleh Jubair ibn Mut'im ibn Ali. Jubair ibn Mut'im ibn Ali ya. Akan tetapi Jubair memang waktu itu belum masuk Islam. Dan yang ketiga, Sayyidah Aisyah itu usianya masih sangat kecil. Sehingga akhirnya hal tersebut disampaikan kepada Khawlah ibn Hakim. Lalu Khawlah pun menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi berkata, katakan kepada Abu Bakar, dia saudaraku dalam Islam. Artinya tidak ada hubungan secara kekerabatan. Sehingga Sayyidah Aisyah halal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tentang masalah usianya yang kecil,
Maka Sayyidina Abu Bakar pun disampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah yang memilihkan untuknya. Allah yang memilihkan Sayyidah Aisyah untuk Rasulullah, sehingga usia tidak menjadi penghalang. Karena kalau sudah pilihan Allah tidak usah diragukan. Maka mendengar jawaban dari Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar pun menjadi mantap ya, dan beliau lalu mendatangi keluarga Mut'im ibn Adi ya, untuk menolak lamaran dari Jubair ya, putra Mut'im ibn Adi ya. Dan memang kebetulan keluarga Mut'im pun karena dengan masih kekafirannya, mereka pun mengatakan sangat ya setuju juga dengan penolakan tersebut, dikarenakan kalau nanti Jubair bin Mut'im melamar Aisyah, tentu kamu tidak akan membiarkan dia berada pada agamanya kan, maksudnya akan berpindah kepada agama Islam ya. Sayyidina Abu Bakar tentu saja, sehingga akhirnya dari situ pun keluarga Mut'im ibn Adi pun menerima dengan lapang dada di saat terjadi pembatalan lamaran Jubair bin Mut'im itu terhadap Sayyidah Aisyah, sehingga alhamdulillah semua itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah, pernikahan antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang masih sangat muda, yaitu di usia 6 tahun. Ya, di usia 6 tahun. Dan jadi pada waktu itu setelah terjadi pernikahan ya, dikatakan waktu itu Sayyidah Aisyah tuh nikah di saat beliau sedang main boneka ya. Lagi main boneka dipanggil oleh ayahnya, lalu oleh ayahnya dikasih nampan gitu ya, dikasih nampan. Nampannya tadi disuruh dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kurmanya. Lalu ayahnya ngomong kepada Siti Aisyah dengan bahasa, inilah yang ada pada kami ya Rasulullah, apa engkau menyetujui gitu. Jadi maksudnya ayahnya ya Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah kan ya masih kecil, pahamnya ya kurma, gitu, pahamnya kurma. Jadi kadang orang-orang soleh itu ya subhanallah punya cara isyarat khusus gitu ya kadangnya, sehingga akhirnya datang Sayyidah Aisyah ke Rasulullah ya, setelah itu membawa kurma tersebut, lalu mengatakan ini yang ada pada kami ya Rasulullah. Ya, sehingga dikatakan Siti Aisyah ketika pulang ditanya oleh ayahnya, gimana kata Rasulullah? Rasulullah bilang iya ayah, katanya gitu. Ya dia nggak jawabnya nggak paham. Tapi ada juga riwayat menceritakan bahwasanya ketika Sayyidah Aisyah membawa kurma tersebut kepada Nabi, dikatakan Nabi itu agak menyingkap baju Siti Aisyah gitu, agak menyingkap karena memang sudah halal, karena sudah dinikahkan. Hanya waktu itu Siti Aisyah, nah ini di sini kami membaca kisah ini ada kekaguman luar biasa pada Siti Aisyah. Siti Aisyah tuh orang yang sangat kagum dengan Rasulullah, sangat cinta dengan Nabi, karena Rasulullah tuh selalu sangat dicintai oleh ayahnya, dan ayahnya tuh selalu menceritakan Rasulullah pada Siti Aisyah, sehingga memang dari awal, dari kecil, karena selalu menyebut nama Nabi dan sebagainya, tumbuh rasa cinta di hati beliau kepada Rasulullah, kekaguman kepada Nabi. Akan tapi ketika beliau mengantarkan kurma tersebut kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kok menyingkap baju Siti Aisyah, Siti Aisyah tuh marah. Ya, beraninya, maksudnya marahnya itu ya, ibarat gimana ya, rasa cinta beliau tuh tidak, kan sebagian ada orang rasa cinta menjadikan kagum cinta tuh menjadikan kayak semuanya menjadi halal gitu, menjadi boleh gitu. Tapi Sayyidah Aisyah tuh orang yang dilihat dari kisah itu menunjukkan memang kebagusan imannya ya, kebagusan akhlaknya. Seorang anak kecil coba, usia 6 tahun tapi kok bisa marah gitu kan. Marah ketika pulang ke rumahnya, lalu bertanya kepada ayahnya, ayah benarkah itu Rasulullah? Lihat, menunjukkan kok maksudnya Rasulullah berperilaku begitu. Akhirnya yang berkata, wahai anakku, jangan engkau berprasangka buruk kepada Rasulullah. Jangan kau berprasangka buruk kepada Rasulullah, karena sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengannya. Jadi gitu. Jadi karena sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengannya. Dan kata Siti Aisyah ya, belum meriwayatkan kisah tersebut. Itu adalah satu hari yang sangat membahagiakan beliau. Subhanallah. Jadi tidak, walaupun di usia sekecil itu gitu, beliau tuh sudah memahami bahwa menjadi istri Nabi itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Sehingga memang luar biasa banget, di masa kecil saja beliau sudah menunjukkan ketegasannya di dalam menjaga syariat. Ini yang kadang anak-anak
ya orang-orang kita gimana usia seperti itu gitu, ngerti syariat gitu ya, ngerti menjaga kehormatan, ngerti punya rasa malu dan sebagainya. Ini kan luar biasa gitu. Di usia yang belum balik gitu kan ya. Artinya tidak membenarkan bahwasanya karena Nabi misalnya ya Bu, ya walaupun dengan kepolosannya. Kan ada orang sekarang kalau sudah cinta, misalnya cinta ke guru, biarpun melakukan kesalahan dianggapnya udah benar wali, kalau guru mah gak ada yang salah kan gitu. Ini Siti Aisyah gak begitu gitu loh. Jadi ada ketegasan pada diri beliau itu memang sudah ditunjukkan dari kisah ini. Ya akhirnya setelah itu Sayyidah Aisyah pun ya mendapat gelar istri Rasulullah, tapi ya dengan posisi tidak dibawa oleh Nabi. Jadi beliau dibiarkan dalam bimbingan orang tuanya dikarenakan memang usia yang masih teramat sangat kecil dan juga memang kondisi yang tidak memungkinkan karena saat itu, dan memang pernikahan beliau pun dirahasiakan dikarenakan kondisi keadaan kafir Quraisy saat itu yang terus ya melakukan perbuatan-perbuatan kecaman kepada Nabi dan berbagai macam hal kezaliman. Hanya menjadikan Sayyidah Aisyah adalah tempat yang teraman baginya adalah bersama orang tuanya dan juga agar dibimbing oleh ayah dan ibundanya. Mempersiapkan diri beliau untuk nanti bisa menjadi seorang istri yang sangat pantas untuk bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu ya sayang banget gitu ya sama Sayyidah Aisyah gitu ya. Dari mulai Nabi itu memang menunjukkan rasa senangnya. Jadi beliau tuh merespon ya, walaupun ketika bermain ke tempat Sayyidina Abu Bakar, beliau tuh kadang merespon dengan Siti Aisyah, nggak cuek gitu, walaupun Siti Aisyah tuh sedang lagi main boneka, lagi main ya namanya anak kecil gitu ya. Nabi itu ya tertawa, dengerin, kalau Siti Aisyah ngadu juga dengerin gitu. Sampai pernah suatu hari dikatakan Rasulullah itu ngelihat Siti Aisyah tuh nangis gitu. Dan Nabi tuh ngelihat Siti Aisyah tuh nangis sampai tersengguk-sengguk gitu ya, di balik pintu gitu, nangis sedih banget gitu. Nabi tuh ngelihat Siti Aisyah nangis tuh nangis juga, nggak tega gitu loh, denger nangisnya Siti Aisyah tuh nggak tega. Sampai akhirnya Rasulullah itu mendatangi Ummu Ruman gitu kan. Ummu Ruman katanya, kenapa, apa yang terjadi pada Aisyah? Bukankah aku sudah titipkan Aisyah padamu? Kata Rasulullah, bukankah aku sudah berpesan padamu jaga Aisyah untukku? Kata Rasulullah. Akhirnya kata Ummu Ruman, aku marah, aku minta maaf ya Rasul, aku memarahinya tadi karena dia mengadukan aku tuh kepada ayahnya gitu. Mungkin ada apa yang dilakukan oleh Ummu Ruman, diadukan kepada ayahnya. Jadi Abu Bakar tuh marahin Ummu Ruman ya, sampai kata Rasulullah, walaupun seperti itu ininya Nabi nggak senang kalau Ummu Ruman tuh memarahi Sayyidah Aisyah gitu ya. Karena Rasulullah tuh nggak kuat ngelihat nangisnya Sayyidah Aisyah tuh, ternyata menjadikan beliau pun ikut merasakan kesedihan gitu ya. Ini menunjukkan memang Nabi itu sudah memang ada rasa suka ya, cinta gitu kepada Siti Aisyah tuh memang sudah Allah titipkan bibitnya dari awal gitu ya kepada Rasul, kepada dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan sebelum berkumpul, ibaratnya sebelum Sayyidah Aisyah tuh menjadi istri yang sebenarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya mendapatkan perintah untuk hijrah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah Rasulullah ke kota Madinah dengan tidak membawa keluarganya. Waktu itu beliau hanya berhijrah dengan mertuanya ya, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terkasih dan juga mertua dari Rasulullah SAW, menjadi teman beliau dalam berhijrah. Dan Sayyidah Aisyah pun menjadi bukti, menjadi saksi bagaimana waktu itu ayahnya mempersiapkan segala hal untuk perjalanan Rasulullah. Lalu bagaimana orang kafir Quraisy pun sampai melakukan pencarian dan sebagainya. Ini Sayyidah Aisyah ikut memahami hal tersebut, dan beliau pun termasuk orang yang membantu persiapan untuk hijrahnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa banget ya. Jadi beliau itu ketika ingin berkhidmah untuk Nabi, beliau pun mengajak semua keluarganya untuk bergabung bersama beliau dalam menjaga Rasulullah. Sehingga beliau pun membagi tugas, ini menjadi ini, Sayyidina Asma bikin makanan, ini Sayyidina Umar, bahkan sampai budaknya Amr ibn Fuhairah itu adalah nanti tugas untuk mengirimkan susu dengan mengirim kambing gembalaan ke sana. Abdullah ibn Abu Bakar untuk menjadi mata-mata. Jadi berbagi
berbagi tugas. Masya Allah. Berbagi tugas ya, karena memang beliau ingin berharap kebaikan untuk semuanya. Dan Sayyidah Aisyah itu melihat itu semuanya, karena di masa kecilnya memang beliau tidak ambil peran banyak dalam hijrah Nabi, akan tetapi pun beliau termasuk orang yang sangat mendukung perjalanan dakwahnya, perjalanan Rasulullah, perjalanan abahnya untuk menemani Rasulullah hijrah. Karena Sayyidah Abu Bakar itu ketika hijrah tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Jadi kebayang, artinya kalau tanpa dukungan keluarga tidak akan mampu seperti itu. Tapi karena memang didukung oleh keluarga-keluarga yang pecinta Rasulullah semua, maka mereka pun ridha di saat tidak ada yang ditinggalkan untuk keluarga mereka dari Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar menitipkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Akhirnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah mempunyai tempat ya untuk tinggal, maka Nabi pun memerintahkan anak yang pernah dididik oleh beliau, itu Sayyidina Zaid bin Harithah, untuk menjemput keluarga beliau. Dan juga Sayyidina Abu Bakar pun akhirnya pun memerintahkan utusan untuk menjemput keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di dalamnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu hijrahlah mereka semua ke kota Madinah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak langsung serta-merta setelah hijrah ya. Setelah hijrah Rasulullah lalu menikah, langsung berkumpul dengan Sayyidah Aisyah. Ada jeda. Ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah sempat sakit terlebih dahulu. Sempat sakit terlebih dahulu sehingga akhirnya menjadikan badan beliau tuh sampai habis gitu ya. Rambut beliau pun rontok karena memang pada waktu itu memang dikatakan kota Yathrib itu, kota Yathrib itu dikenal sebagai kota yang banyak penyakitnya. Sehingga hampir semua sahabat yang hijrah itu memang kena wabah. Kena wabah. Sehingga akhirnya para sahabat mengadu kepada Nabi, meminta agar Nabi berdoa untuk mengangkat wabah tersebut. Lalu pun Nabi mendoakan sehingga akhirnya wabah itu terangkat dari kota Madinah. Dan ya itulah istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menempatkan Nabi di tempat yang memang sudah punya sesuatu dari awal. Akan tapi segala sesuatu itu kalau sudah ketempelan Nabi baru menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga makanya kenapa Nabi ditempatkan di kota Makkah. Padahal itu kota gersang, tandus yang ya kalau secara peradaban juga belum punya, jauh dari Romawi dan Persia. Karena memang Allah tidak ingin Nabi itu dompleng ketenaran sesuatu. Jadi Nabi itu tidak pernah dompleng ketenaran suatu, bukan karena Roma terkenal Nabi ditempatkan di situ, tidak. Tapi Nabi tempatkan di tempat yang kadang tidak terduga. Nabi ditempatkan di tempat yang tidak terduga oleh Allah SWT. Sehingga kota Mekah yang awalnya menjadi kota gersang menjadi kota yang dicari, dirindu. Kenapa? Karena pernah ada Rasulullah di situ. Kota Madinah pun begitu, kota yang dikenal sebagai kota itu di banyak penyakitnya, dikenal sebagai ya Yathrib itu kota yang diremehkan, direndahkan ya. Sehingga akan tetapi lihat begitu Nabi datang menjadi kota yang penuh berkah, menjadi kota yang luar biasa, menjadi kota yang dirindu oleh semua umat manusia. Orang punya iman akan rindu untuk datang ke kota Madinah. Lihat kenapa? Karena memang segala sesuatu kalau sudah ketempelan Rasulullah akan menjadi luar biasa. Sehingga akhirnya dari situlah setelah Sayyidah Aisyah sakit gitu, makanya sempat akhirnya beliau tuh dirawat oleh ibunya. Beliau cerita ya, termasuk resep yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah untuk menjaga tubuh gitu ya, menjaga tubuh untuk segar, cantik dan sebagainya. Beliau tuh senang dikasih ramuan sama ibunya itu timun sama kurma katanya. Dikasih timun, nggak tahu gimana caranya. Umi apa di jus, zaman dulu jus juga nggak ada atau gimana, yang jelas timun sama kurma mateng. Timun sama kurma mateng tuh akhirnya menjadi kayak jamunya Siti Aisyah gitu ya. Menjadi jamunya Siti Aisyah sehingga dikatakan maka menjadikan wajah beliau pun jadi fresh, seger dan sebagainya, sehat gitu ya. Jadi ketika akhirnya memang akan bertemu dengan Nabi itu memang dalam kondisi beliau sudah sehat, bagus gitu ya. Dan beliau pun waktu itu ya karena masih usia 9 tahun, beliau tuh memang senang main gitu loh, senang main ya. Usia segitu masih senang main, walaupun memang dikatakan badan beliau tuh dengan teman-temannya beda gitu ya. Karena tadi Umi bilang badan beliau tuh lebih bongsor gitu ya. Nah, sehingga ketika lagi sedang main tiba-tiba ibunya itu datang. Ibunya manggil Siti Aisyah ya, langsung dibawa ke satu rumah gitu ya. Satu rumah, ternyata di rumah tersebut sudah ditunggu oleh wanita-wanita Ansar. Di situ Siti Aisyah didandani ya dengan dandanan ala kadarnya, dipersiapkan karena rupanya apa? Sore harinya akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Makanya benar-benar Siti Aisyah tuh ya dengan usia begitu ya bingung gitu kan, bingung apa gitu kan mungkin ya. Cuma ya subhanallah, itulah. Jadi artinya memang pernikahan beliau dengan Rasulullah itu ya unik gitu
ya. Maksudnya bukan jangan kita gambarkan pesta apa gitu tuh enggak gitu ya. Sangat-sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Karena yang paling penting dalam pernikahan itu adalah bukan kemewahannya, tapi keberkahan yang ada di dalamnya. Makanya kita pun belajarlah dari situ bahwa nilai sebuah pernikahan pun bukan dilihat dari kemewahan resepsi. Ada orang kadang nikah tuh yang dipikirkan resepsinya, mau resepsinya tapi tidak memikirkan dari sisi keberkahan. Padahal keberkahan ini akan menjadi sebab kebaikan untuk semua. Ya tentu bagaimana cara berkah, menjauhkan dari keharaman. Artinya belajar dari pernikahan Rasulullah dan istri-istrinya, tidak ada pesta aneh-aneh, tidak ada yang nyeleneh dan sebagainya. Semuanya adalah berjalan sesuai dengan syariat. Maka kalau kita pun ingin berkah, menikahlah sesuai dengan syariat. Jangan kita mengundang sesuatu yang nanti akan menjadi fitnah dan sebagainya. Tidak dilarang untuk melakukan pesta yang mewah dan sebagainya kalau kita mampu, tapi tetap dengan koridor syariat. Itu jangan dilanggar kalau kita ingin berkah. Baik, kembali ya ke pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah gitu ya. Pada waktu itu ketika Sayyidah Aisyah datang, ketika Rasulullah SAW datang gitu ya, mereka sampai mengatakan bahwa tidak ada hidangan apapun di rumahnya Rasulullah saat itu. Rasulullah memang sudah menyiapkan rumah tersebut memang untuk Siti Aisyah ya. Dan di dalam rumah tersebut gak ada apa-apa gitu, gak ada apa-apa, hanya ada secangkir susu gitu ya. Secangkir susu dan juga ada jafnah. Jafnah itu kayak sejenis makanan yang dijadikan suguhan pada waktu pertemuan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya mungkin semacam halawah atau gimana, kita nggak paham juga gitu ya. Yang jelas ada jafna dan cuma segelas susu. Yang akhirnya Rasulullah itu pun ketika itu ya membagi semuanya makan dan juga susunya diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah pun memberikan susu tersebut kepada Siti Aisyah. Berikan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ya malu-malu waktu itu untuk menerima, sehingga ditegur oleh seorang sahabat Sayyidah Aisyah, itu Asma binti Zaid, mengatakan, ya Aisyah, jangan tolak tangannya Rasulullah. Jangan tolak tangannya Rasulullah. Lalu pun Sayyidah Aisyah mengambil dan meminumnya. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, berikan kepada sahabat-sahabatmu. Akhirnya sahabat-sahabatnya Aisyah langsung geleng. Enggak ya Rasulullah, kami nggak lapar kok, katanya. Kami nggak lapar, kata mereka gitu. Kami nggak mau, kami nggak lapar. Hanya kata Nabi, jangan kalian berkumpul dalam keadaan lapar dan berbohong, kata Nabi gitu. Hanya sahabatnya Asma lalu berkata, ya Rasulullah, jika ada orang yang ngomong kami nggak mau terhadap sesuatu kayak gitu juga dimasuk bohong, kata Nabi. Kata Nabi, yang namanya bohong adalah bohong. Jadi yang namanya orang yang bohong akan tetap ditakdirkan sebagai pembohong, dan orang yang dibohongi akan ditakdirkan sebagai orang yang dibohongi. Artinya ya bohong tuh nggak ada tempatnya. Intinya bohong tidak diperkenankan. Dan Nabi jadi walaupun dalam kondisi begitu pun masih memberikan nasihat gitu ya. Nah akhirnya setelah itu ditinggalkah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, dan akhirnya digaulilah Sayyidah Aisyah itu dikumpul oleh Nabi itu diperkirakan pada bulan Syawal. Jadi beliau dinikahi di bulan Syawal 3 tahun yang lalu dikumpul oleh Rasulullah 3 tahun berikutnya ya, di bulan Syawal juga. Nah, setelah pernikahan itu, setelah Rasulullah Sayyidah Aisyah menjadi istri yang sesungguhnya dari Nabi Muhammad SAW, maka benar-benar menjadi suatu pernikahan yang luar biasa. Sayyidah Aisyah pun adalah karena memang dia adalah seorang anak yang cerdas. Beliau akhirnya pun menyadari bahwasanya beliau lagi tidak bisa lagi seperti dulu, terlalu kekanak-kanakan dan sebagainya. Beliau pun belajar untuk bisa menjadi seorang istri yang baik bagi seorang paling mulianya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah tuh sangat menyenangkan Nabi ya, dengan perilakunya, dengan segala yang ada pada diri beliau. Itu memang benar-benar sangat membahagiakan Rasulullah. Sehingga sampai dikatakan oleh Sayyidina Anas ibn Malik ya, cinta yang pertama dalam Islam tuh ya cintanya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Bukan berarti beliau tuh mengesampingkan kisah Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Cuma kan gini, kalau dalam perjalanan Rasulullah dengan Siti Khadijah, Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Tapi tentu ya cinta semua punya porsi beda-beda ya. Hanya memang ketika masa Siti Khadijah kan dengan kedewasaannya, dengan keibuannya ya, sehingga memang beliau tuh menempatkan diri itu memang bukan sebagai seorang istri, juga kadang menempatkan kayak seorang ibu gitu ya, dalam kepada Rasulullah tuh ya ada ngomongnya juga ya, ada ini luar biasa gitu ya. Akan tapi memang dengan Siti Aisyah tuh ibaratnya lika-liku rumah tangga Nabi itu ada. Kalau waktu dengan Siti Khadijah orang lebih fokus kepada dakwah, karena memang itu masa-masa terberat dalam dakwah.
dakwah. Gitu loh. Jadi ketika dengan Siti Aisyah, ibaratnya dalam pernikahan yang dinaungi dengan syariat, dari situ kita tuh mempelajari ternyata pernikahan tuh penuh lika-liku, ada keindahan, ada ini, ada macam-macam gitu ya. Sehingga menjadikan rumah tangga tuh bisa menjadi semakin indah dan harmonis. Itu. Jadi itulah gambar. Jadi pernikahan Siti Aisyah tuh benar-benar, menikah dengan Siti Aisyah sangat menyenangkan Nabi. Sehingga sampai Nabi itu saking senangnya ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Beliau akan menjawab, "Siti Aisyah. Wa minar rijal abuha." Jadi menunjukkan bahwa memang Siti Aisyah memang punya pangkat tinggi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas, nanti kita akan lanjut kembali. Baik, terima kasih Umi. Baik Umi, ada sedikit yang ingin Nadia tanyakan untuk hikmah dari pernikahan Aisyah dengan Rasulullah itu, karena kan memang Sayyidah Aisyah masih terbilang sangat muda ya Umi ya. Mungkin di zaman itu juga masih belum lumrah untuk menikahi umur anak segitu. Itu hikmah apa yang Allah berikan untuk kita dengan pernikahan beliau? Baik ya, di masa jahiliyah sudah lumrah sebenarnya. Oh, iya, menikahi anak yang masih kecil. Bahkan tadi kan sudah sebelum dengan Nabi, aslinya Sayyidah Aisyah sudah diminta oleh Jubair ibn Mut'im. Tadi gitu ya. soalnya pas Abu Bakar itu pas Rasulullah minta sempat rada ragu maksudnya karena mungkin ngelihat dari selisih usia. Oh gitu ya. Memandang Sayyidah Aisyah kecil itu karena lihat dari selisih usia dengan Rasulullah terlalu jauh ya. Jauh gitu. Makanya menganggapnya kayak kecil banget gitu. Padahal sebenarnya di usia seperti itu pun sudah banyak. Karena kalau kita membaca kisah istri-istri yang lain pun, istri Nabi juga banyak yang usia 18 tahun sudah jadi janda ketika menikah. Ada yang belasan tahun, artinya usia muda gitu. Mungkin kalau udah 18 jadi janda nikahnya kapan kan gitu. Jadi memang sudah biasa menikah seorang anak kecil di masa tersebut. Dan ya hikmahnya apa? Mungkin ada suatu bentuk cara Allah untuk menghibur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lu pernah menikah dengan Sayyidah Khadijah yang beliau juga adalah seorang janda, dan memang satu-satunya wanita istri Rasulullah yang masih perawan itu adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lagi kita tadi juga mendengar satu kisah bagaimana Allah sendiri yang mengirimkan sampai menunjukkan gambar Sayyidah Aisyah, menunjukkan ya itu cara Allah mungkin untuk menyenangkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengirimkan seorang wanita yang luar biasa, yang memang dari sisi usia juga ya, artinya benar-benar menjadikan apa ya, ibarat Rasulullah itu adalah wanita lelaki pertama bagi Sayyidah Aisyah gitu ya. Kalau yang lain ibaratnya sudah pernah mengenyam pernikahan, tapi Siti Aisyah ya ini benar-benar Rasulullah itu adalah laki pertama baginya, dan tentu bagi Nabi sendiri pun menjadi sesuatu yang berbeda dong, menjadi spesial. Ibarat ya kalau yang lain punya kenangan, walaupun Rasulullah tetap tidak akan bisa terkalahkan gitu ya, tapi tentu punya kenangan dengan suami yang lalu kan gitu. Tapi untuk Siti Aisyah nih, ibarat Rasulullah ini benar-benar lelaki pertama bagi beliau, sehingga Nabi pun ini ada menjadi sesuatu yang berbeda, untuk menjadi spesial dong bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memang Nabi sendiri sangat menunjukkan gitu ya, dan Nabi sendiri pun tidak memaksakan ya Sayyidah Aisyah untuk keluar dari, maksudkan dengan usia Sayyidah Aisyah yang kecil, Nabi itu nggak pernah memaksakan Sayyidah Aisyah tuh lebih cepat dewasa dari umur gitu, enggak. Jadi Nabi membiarkan Sayyidah Aisyah tuh dewasa dengan sendirinya gitu. Maksudnya tidak memaksakan kamu tuh udah jadi istri seorang Nabi yang pantas dong atau gimana, enggak gitu. Bahkan Nabi membiarkan, memberikan hak Sayyidah Aisyah untuk bermain dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi memang karena tadi Umi sampaikan di awal, Sayyidah Aisyah tuh memang cerdas. Jadi pinter banget untuk nyenangkan Nabi itu sangat gitu. Makanya Nabi itu sampai luar biasa. Sampai pernah diceritakan gitu ya, bagaimana Rasulullah tuh menceritakan tentang hubungan seorang suami istri, yaitu Abu Zara dengan Ummu Zara gitu ya. Yang di situ menceritakan bahwasanya Abu Zara itu adalah seorang laki-laki yang punya cinta kasih dan sebagainya, kelembutan dan sebagainya. Sehingga saat itu Rasulullah lalu berkata kepada Sayyidah Aisyah, kuntu laki ka abi Zara li Ummi Zara. Dan aku tuh, kata-kata Siti Rasulullah, gambaran aku ke kamu tuh ya seperti kayak Abu Zara ke Ummu Zara, dengan cintanya, mahabbahnya, kelembutannya dan sebagainya gitu ya. Dalam kisahnya tuh Abu Zara itu suami yang sangat mencintai istrinya. Maka kata Nabi itu menunjukkan kemesraannya. Aku tuh ya kayak kamu tuh kayak begitu Siti Aisyah. Tapi lihat cerdasnya Siti Aisyah. Ketika beliau mendengar Rasulullah ngomong seperti itu, apa jawabannya? Dia ngomong, oh iya Rasulullah. Enggak. Dia bilang, bi abi wa ummi la anta khairun li min Abi Zara li Ummi Zara.
demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, engkau tuh lebih bagus lagi daripada kisahnya Abu Zara ke Ummu Zara. Menunjukkan apa? Sanjungan Siti Aisyah ke Rasulullah. Artinya tadi Siti Aisyah, Rasulullah menceritakan Abu Zara tuh dengan cinta begini tuh udah bagus, tapi Siti Aisyah mengatakan Rasulullah tuh lebih lagi gitu lah. Itu menjadikan Nabi itu sangat senang ya, karena memang ya gitu tadi, jadi pinter untuk mengambil hati Nabi gitu, menyenangkan Nabi. Dan itu bukan dibuat-buat untuk cari, bukan, memang ketulusan dari cintanya Siti Aisyah. Karena di mata Siti Aisyah ini Rasulullah ya laki-laki pertama bagi beliau, yang mengenalkan banyak hal, keindahan dan sebagainya gitu, akhlak dan luar biasa gitu. Sehingga itu menjadikan Nabi itu memang kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang spesial gitu ya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai pernah juga satu hari Rasulullah tuh menceritakan seorang laki-laki, Sayyidah Aisyah pernah membaca satu kisah tentang seorang laki-laki yang dikenal sebagai orang yang katanya baik dan sebagainya, orang yang maksudnya terkenal dengan kesolehannya, kebagusan wajahnya. Lalu ketika itu Sayyidah Aisyah menambahkan apa? Tapi ya Rasulullah, itu karena mereka tuh belum tahu tentang engkau. Kalau mereka tahu tentang dirimu, maka kisah itu artinya nggak ada gitu lah, lihat. Jadi pinter untuk menyanjung Nabi gitu, menyenangkan. Sampai Nabi itu tertawa gitu dengan ungkapan Siti Aisyah. Jadi Nabi bahkan mendoakan Sayyidah Aisyah. Jadi dengan doa-doa yang baik. Jadi itu. Jadi terus setelah itu apalagi kisahnya? Jadi ada banyak gitu ya, banyak sekali kisah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ya. Di antaranya ungkapan Rasulullah tuh ya gitu, karena memang Siti Aisyah tuh kadang pernah marah juga gitu kan. Sehingga waktu itu Rasulullah ngomong, ya Aisyah, aku tuh tahu, kata beliau, kapan engkau tuh marah sama aku, kapan enggak. Kenapa ya Rasul? Dari mana tahu ya Rasulullah? Engkau tuh kalau lagi marah sama aku gitu, kalau engkau lagi marah sama aku, engkau akan mengatakan la wa rabba Ibrahim. Engkau gak akan nyebut, maksudnya akan nyebut la wa rabba Ibrahim. Tapi engkau kalau lagi radiyah, kalau engkau lagi senang sama aku, engkau akan mengatakan la wa rabbu Muhammad. Jadi Siti Aisyah langsung tertawa dengan Rasulullah, ternyata netenin gitu. Jadi kalau lagi marah ke Rasulullah tuh kalau bersumpah, Siti Aisyah bawa nama Nabi Ibrahim, Rabbu Ibrahim. Tapi kalau lagi gak marah, Rabbu Muhammad gitu. Akhirnya apa jawab Aisyah? Iya ya Rasulullah, aku gak akan marah kecuali ke namamu tok gitu lah, lihat. Menunjukkan, jadi menunjukkan Sayyidah Aisyah tuh mengerti adab gitu loh. Ya marahnya cuma ke namanya, nggak sampai mencaci atau bagaimana tuh nggak akan pernah gitu. Jadi kalau marah hanya sebatas ngerubah nama Rabbu Ibrahim, Nabi Muhammad jadi Rabbu Ibrahim. Jadi makanya kalau baca kisah beliau dengan Rasulullah gitu, emang seneng banget gitu ya, karena banyak hal yang subhanallah segitunya gitu ya, cara bermesraan Rasulullah ala Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah gitu. Dan juga pernah waktu itu Rasulullah sendiri gitu ya, pernah satu hari ketika Sayyidah Aisyah marah gitu kan, jadi marah ya marah wajar biasa istri kadang mungkin pernah marah mungkin dengan seperti apa gitu kan. Rasulullah pun tidak pernah menanggapi marahnya Siti Aisyah tuh dengan kemarahan yang sama, faham karena memang masih anak kecil, masih labil. Sehingga Nabi waktu itu ketika mendengar Sayyidah Aisyah agak marah begitu, oleh Rasulullah didekati, dipegang Sayyidah Aisyah, lalu Nabi berdoa, Allahumma ighfir laha dzambaha wa adhib ghaidha qalbiha wa idha minal fitani. Jadi sampai Nabi itu berdoa, ya Allah, ampuni dia, ampuni dosanya, dan hilangkan marah dari hatinya, dan juga jauhkan dia dari segala fitnah. Lihat. Jadi indahnya gitu ya, kebayang ya. Makanya nanti pada suami ini harus belajar. Istrinya marah jangan malah dibalas marah. Doain begitu udah kelep sudah nggak bisa ngomong sudah istri kayaknya kalau sudah didoain seperti itu. Lihat. Jadi itu yang gambaran ya, ini masih banyak lagi sebenarnya. Kisah tentang bagaimana kemesraan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah gitu ya. Dan juga sampai dikatakan begitu istimewanya Sayyidah Aisyah, sampai dikatakan di rumah Sayyidah Aisyah itulah banyak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di saat beliau itu satu selimut dengan Aisyah. Jadi menunjukkan memang Sayyidah Aisyah itu diistimewakan oleh Allah gitu ya. Ibarat, dan ini tidak terjadi pada istri yang lain. Jadi tidak pernah terjadi pada istri yang lain. Di saat Nabi bersama istrinya di dalam selimut pun ternyata wahyu masih turun. Benar-benar tidak dihijab gitu loh. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah pun dikatakan pernah melihat malaikat Jibril, yang Nabi sendiri sampai kaget gitu kan. Malaikat Jibril waktu itu Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan malaikat Jibril. Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah, engkau ngobrol dengan siapa? Maka kata Nabi, engkau lihat Aisyah, engkau lihat? Iya ya Rasulullah. Seperti siapa gitu. Dan Sayyidah Aisyah itu menyebut salah satu sahabat. Jadi wajahnya memang malaikat Jibril itu menyerupai seorang manusia. Jadi dan memang ya artinya
Sayyidah Aisyah diperlihatkan gitu, diperlihatkan. Sehingga menunjukkan memang Sayyidah Aisyah adalah wanita yang memang spesial. Dan juga bahkan pernah Rasulullah menuturkan suatu hari, Sayyidah Aisyah menuturkan bahwasanya suatu hari Rasulullah menyampaikan kepada beliau, wahai Aisyah, panggilan sayang Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah tuh ya Aish gitu ya. Juga ada termasuk Khumairah, itu termasuk panggilan beliau. Ya Aish itu musaghir ya, jadi panggilan mengecilkan, jadi Aish, Aisyah dari Aish gitu ya. Nah, itu Malaikat Jibril tadi menyampaikan salam kepadamu. Jadi gitu. Jadi sampai Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Sayyidah Aisyah. Itu gambaran memang keistimewaan Sayyidah Aisyah. Ya. Dan pernah juga suatu hari gitu kan, menunjukkan cerdasnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di saat beliau itu Rasulullah itu sedang berdoa. Lalu Sayyidah Aisyah itu tiba-tiba mendengar doa Rasulullah gitu kan. Lalu Nabi berkata, ya Aisyah katanya, ada satu doa jika engkau menyebut nama tersebut gitu, maka doamu itu ibaratnya akan dikabul. Ajari aku ya Rasulullah. Enggak, kata Nabi itu godain gitu. Enggak, katanya ajari ya Rasulullah. Enggak. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah lalu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Rahim, dengan nama-namamu, nama Asmaul Husna begitu sebutkan. Dia berdoa Sayyidah Aisyah di depannya Nabi Muhammad. Lalu Nabi tertawa. Ya Aisyah, udah engkau sebut tadi tuh kalimat kata nama yang memang ya maksud dengan menyebut nama Asmaul Husna. Menunjukkan memang cerdasnya Sayyidah Aisyah gitu ya akan hal tersebut. Jadi itu gambaran sekilas ya. Akan tapi ada lagi tentang masalah kemesraan Rasulullah SAW ya. Ada banyak diceritakan. Pertama, Rasulullah tidak canggung makan dan minum dari bekasnya Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi Rasulullah lihat bagaimana dengan usia yang segitu gitu. Tapi Rasulullah itu tetap menunjukkan kemesraan. Sehingga kata Sayyidah Aisyah gitu ya, pernah suatu ketika aku minum dan aku sedang haid gitu ya, dalam keadaan haid gitu kan. Lalu Nabi itu meminta lantas aku tuh memberikan gelasku pada Rasulullah. Nabi itu minum. Tapi yang pernah Buya ceritakan ya, jadi Nabi pun kalau ketika minum ternyata diputar, mengambil bibir yang sama tempat yang diminum oleh bibirnya Sayyidah yang pernah di situ nempel bibirnya Sayyidah Aisyah, maka di situ juga Nabi itu menempelkan bibir beliau. Jadi ya itu cara keindahannya Rasulullah. Kan itu kan menyenangkan banget bagi Sayyidah Aisyah gitu ya. Terus begitu juga pernah Rasulullah, Sayyidah Aisyah sedang makan daging, lalu Rasulullah itu mengambil dari yang dimakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi hal seperti itu biasa dilakukan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dikatakan Rasulullah pun gitu ya pernah mandi satu bejana dengan Rasulullah. Artinya satu bejana dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh waktu itu aku mendahului mengambil gayung, lalu setelah itu beliau kadang mendahuluiku, lalu nanti Rasulullah tinggalkan untukku ya Aisyah, tinggalkan untukku ya Rasulullah. Jadi mandi bersama dengan Nabi pun dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Sehingga makanya dikatakan Sayyidah Aisyah mengatakan aku bermandi bersama dengan kekasihku yaitu Rasulullah dalam satu wadah dan tangan kami saling bergantian mengambil air. Jadi menunjuk bejana yang ada di rumahnya ukuran 6 kis gitu ya. Gambarannya seperti gimana juga kami nggak paham gitu ya. Yang jelas kemesraan ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Hanya nanti apakah Nabi mohon maaf melihat aurat Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Ini pun pernah diriwayatkan memang Sayyidah Aisyah walaupun kemesraan dengan Rasulullah tapi beliau menjaga tidak pernah melihat langsung kepada Rasulullah, dan begitu juga sebaliknya untuk urusan yang aurat besar gitu ya. Akan tetapi Imam Malik juga bahkan pernah berkata ya artinya diperbolehkan untuk berhubungan, ya maksudnya mohon maaf untuk suami istri untuk membuka pakaian dalam keadaan ketika berhubungan suami istri, dikarenakan Nabi sendiri pernah mandi bersama Sayyidah Aisyah. Ya tentunya kalau orang mandi kan ya tentu dengan busana yang sangat ini sekali gitu ya. Artinya pun kalau saat dan tentu kemesraan mohon maaf kemesraan di atas tempat tidur itu tentu lebih lagi. Sehingga makanya kalau Imam Malik ya memang dan memang sebenarnya antara suami istri tidak ada aurat, tidak ada aurat. Akan tetapi memang ada ulama juga mengatakan bahwa adabnya memang tidak sampai mohon maaf minimal harus ada selimut lah gitu. Tapi ya jelas dari kisah ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah dengan Nabi itu dengan Siti Aisyah itu memang melakukan suatu kemesraan yang mungkin hal tersebut belum pernah dilakukan di kalangan orang Arab saat itu gitulah. Jadi kebiasaan mandi bersama dan sebagainya ini menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah dan Sayyidah Aisyah menceritakan ini pun bukan dalam bentuk cerita vulgar dan sebagainya, hanya untuk mengajarkan orang tentang makna kemesraan yang sesungguhnya begitu. Artinya Nabi pun tidak gengsi untuk bermesraan seperti itu kepada istrinya. Setelah itu apa? Rasulullah meletakkan pipinya di atas pipi Sayyidah Aisyah. Itu juga pernah terjadi gitu ya. Jadi menempelkan pipinya beliau dengan pipi Sayyidah Aisyah ya pada waktu. Jadi Rasulullah tadi kami katakan tidak pernah memaksakan Sayyidah Aisyah tuh
meloncat dari usianya. Jadi disesuaikan, dibiarkan Sayyidah Aisyah itu berkembang dengan sendirinya. Sehingga ketika pada suatu hari Rasulullah melihat di depan masjid itu ada permainan anak-anak Habasyah, itu ada anak-anak wanita-wanita Habasyah, ada anak-anak kecil di sekitar wanita Habasyah itu sedang menari-nari, anak-anak kecil lagi nari-nari. Itu Rasulullah melihat hal tersebut dan Rasulullah tidak melarang karena memang ya bersenang-senang seperti itu bukan suatu pelanggaran. Anak-anak kecil bersenang. Lalu Rasulullah nawarkan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah gitu kan, apakah kau ingin melihat gitu kan? Mau ya Rasulullah. Maka sudah Rasulullah itu menjadi tamengnya. Jadi supaya Sayyidah Aisyah itu tidak terlalu terlihat gitu, tidak terlalu kelihatan. Jadi Sayyidah Aisyah itu menyandarkan kepalanya itu di pundaknya Nabi Muhammad SAW, jadi bersembunyi belakang Rasulullah, dan di situ beliau menempelkan pipinya dengan pipinya Rasulullah SAW. Dan kata beliau gitu kan, sampai agak lama belum nonton acara tersebut, kegiatan hiburan tersebut, dan sebenarnya beliau sudah bosan. Waktu itu Rasulullah nanya, udah cukup Aisyah? Belum ya Rasulullah. Padahal kata beliau sebenarnya udah bosan. Cuma aku tuh senang banget, kata Siti Aisyah, senang banget ketika aku tuh merasa berada di satu tempat yang nggak semua perempuan tuh dapat tempat begitu. Jadi merasakan bagaimana beliau tuh bisa nempel dengan Nabi gitu ya, berada di punggung Rasulullah. Jadi merasakan kedekatan yang luar biasa. Makanya beliau tuh senang untuk meneruskan, dan Nabi pun paham. Sebenarnya Sayyidah Aisyah tuh bosan, hanya senang. Jadi dibiarkan juga oleh Rasulullah. Itu indahnya Nabi dan indahnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya kayaknya kalau gara-gara ngomong gini jadi pada pengen nikah belum dia. Ya, baik ya, subhanallah. Jadi itu kisah tentang kemesraan beliau gitu ya, kemesraan beliau dan dan juga belum lagi ketika termasuk Rasulullah ngajak Sayyidah Aisyah lomba lari itu ya, lomba lari gitu. Itu sendiri kan termasuk kemesraan yang jarang-jarang banget terjadi gitu kan. Tahu Siti Aisyah itu masih kecil, jadi Nabi pun ya bermain dengan Siti Aisyah, diajak lomba lari pada waktu beliau masih usianya masih kecil begitu. Setelah itu berapa tahun berikutnya, setelah Sayyidah Aisyah semakin dewasa, pada waktu pertama kan Sayyidah Aisyah yang menang, maka pada waktu berikutnya setelah semakin dewasa ya mungkin ya akhirnya lebih lambat Sayyidah Aisyah dalam bergerak. Waktu lomba lari lagi Sayyidah Aisyah kalah, maka Nabi berkata, hadza bitilki, jadi yang ini untuk yang dulu, aku kan dulu kalah, sekarang aku yang menang gitu kata Nabi. Nah terus juga dikatakan juga oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah itu selalu mencium Sayyidah Aisyah sebelum dan setelah datang dari bepergian ya. Bahkan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu menciumku kemudian pergi ke masjid tanpa memperbaharui wudu. Sehingga makanya di sini ada banyak khilaf pendapat ulama tentang masalah apakah seorang suami ini menyentuh istrinya batal atau tidak gitu kan. Sehingga kalau dalam mazhab kita kan suami istri sentuhan batal, dalam mazhab Malik nggak batal kecuali ada syahwat. Dalam mazhab Hanafi sampai ibaratnya ya selagi tidak masuk ya hubungan langsung itu berarti masih belum batal. Jadi ya beda-beda karena memang dari riwayat ini dan tapi semuanya punya hujah dan bukan bagian kita untuk membahas secara fikih gitu ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i ya mungkin Rasulullah mencium tapi mungkin dengan pelapis kan gitu. Jadi selalu ada ada alasan bagi ulama dalam mengambil satu pendapat gitu ya. Hanya karena kita di sini adalah mazhab Syafi'i, makanya kita pakai adalah mazhab Syafi'i dong. Itu artinya kalau suami istri misalnya ya, kalau memang akan bepergian atau misalnya akan pergi ke masjid atau untuk melakukan ibadah ya jangan sentuhan, karena memang dalam mazhab kita Syafi'i ya sentuhan laki-laki dan perempuan ini batal. Adapun kisah ini ya, ini artinya masalah hukum fikih tidak secara langsung dari satu hadis langsung keluar hukum fikih. Enggak, ada banyak, ada kadang diambil dari hadis-hadis yang lain dan masih banyak gitu ya. Artinya ini kisah bahwasanya Rasulullah tuh tidak sungkan untuk bermesraan dengan Sayyidah Aisyah, mencium Sayyidah Aisyah ini biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah setelah itu bahkan sampai dikatakan gitu kan oleh ketika sampai ketika Rasulullah juga ya diceritakan sampai ada riwayat gitu bahwasanya Rasulullah tuh mencium Sayyidah Aisyah dan menghisap lidahnya gitu ya. Artinya menunjukkan bahwa kemesraan seperti itu antara suami istri pun tidak dilarang. Makanya kadang banyak ya, makanya masalah hukum-hukum pemesraan suami istri itu memang diambilnya dari kisah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah terus juga gitu Rasulullah dan Sayyidah Aisyah biasa makan dari piring yang sama ya, sepiring berdua. Nah ini makanya bagi para suami istri gitu ya dibiasakan makan bareng sama suami, apalagi kalau udah seleranya sama gitu ya. Kecuali kalau beda mazhab, suami nggak senang pedas, istri senang pedas, ya jangan disamain, kasihan suaminya ya. Jadi bahkan dalam jadi makan bersama dalam satu piring ini itu pun biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Nah, terus selanjutnya Rasulullah juga tetap mesra kepada Sayyidah Aisyah walaupun ketika beliau sedang haid gitu ya. Jadi ketika sedang haid walaupun tetap mesra dengan Sayyidah Aisyah. Bahkan dikatakan Nabi itu kalau sudah lagi Sayyidah Aisyah haid dan Sayyidah Aisyah nggak bisa ke masjid. Jadi dikatakan rumahnya Siti Aisyah itu dengan masjid itu nempel. Gitu. Sehingga Nabi itu kadang itikaf di masjid, kepalanya dikeluarkan ke rumahnya beliau. Nanti Siti Aisyah tuh yang nyisirin dari rumahnya. Jadi gitu. Jadi beliau yang nyisirin, Sayyidah Aisyah nyisirin dari rumahnya. Jadi badannya Nabi sih di masjid. Gitu. Jadi disisirin Sayyidah Aisyah itu dari rumahnya. Dia itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi gitu loh maksudnya sampai sebegitunya gitu. Dan masih banyak banget gitu ya. Bahkan sampai dikatakan Sayyidah Aisyah pernah berkata apabila aku haid gitu ya, Nabi itu menyuruhku pakai sarung, maksudnya pakai alas gitu ya. Kemudian beliau tuh bercumbu denganku. Jadi bermesraan dengan Sayyidah Aisyah pun tetap dilakukan oleh Rasulullah, hanya saja dengan haidnya menjadikan Sayyidah Aisyah tuh harus pakai alas gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah SAW. Bahkan pernah waktu Rasulullah membaca Al-Quran, mengulang hafalan Quran dengan beliau tuh ada di pangkuannya Siti Aisyah padahal beliau sedang haid. Jadi tidur di pangkuan Siti Aisyah sambil mengulang hafalannya padahal beliau saat itu sedang haid gitu ya. Dan itu termasuk di antara kemesraannya ya yang masih banyak banget gitu, itu masih banyak banget. Nggak habis satu sesi ya, sampai Rasulullah juga termasuk ungkapan sikap romantis lagi antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Banyak banget ya, sehingga Umi kadang kalau nggak lihat catatan juga tuh lupa gitu ya. Memang banyak banget kisah kemesraannya. Karena memang Sayyidah Aisyah tuh selalu ya bisa membuat Rasulullah bahagia, gembira dan sebagainya, sehingga Rasulullah tuh suka banget gitu kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kemesraan yang luar biasa. Jadi kan Rasulullah tuh diriwayatkan Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah gitu kan, ini la uhawin alayyal maut ya, dalam satu kan, ini la uhawin alayyal maut ba'da na'rif annaki zawjati fil jannah. Jadi beliau tuh mengatakan ya Aisyah, katanya sungguh kata Nabi, kematian tuh menjadi ringan bagiku setelah aku tuh tahu kamu tuh akan jadi istriku dunia dan akhirat. Kamu akan menjadi istriku nanti di surga gitu lah. Nabi sampai ngomong, padahal apa sih Nabi dengan kematian? Manalah Nabi takut dengan kematian gitu ya. Ya cuma itu maksudnya gambaran Nabi itu kalau berkata untuk kemesraan kepada istri, uhawin alayyal maut ya. Jadi ringan kematian tuh bagiku setelah ba'daan arif annaki zawjati fil jannah, bahwasanya kamu akan menjadi pasanganku di surga. Dan juga pernah dalam satu kali Sayyidah Aisyah juga Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah gitu kan, wahai Aisyah, apakah engkau senang menjadi istriku di dunia dan di akhirat? Dia oleh Sayyidah Aisyah, tentu senang banget ya Rasulullah. Maka dikatakan engkau akan menjadi istriku di dunia dan di akhirat. Jadi itulah cara Rasulullah kadang untuk menyenangkan Sayyidah Aisyah gitu ya. Bahkan pernah dikatakan Rasulullah tuh suka bikin Sayyidah Aisyah tuh tersipu gitu ya. Jadi pernah Sayyidah Aisyah, Rasulullah juga mencet hidungnya Siti Aisyah tuh di sela-sela kebersamaan beliau, lalu sambil ya kayak ya ungkapan sayang gitu ya, sampai ya dengan cara ucapan iya, dengan cara pencet hidungnya juga iya, mencium kening juga iya gitu ya. Jadi Nabi itu kalau sudah Sayyidah Aisyah lagi marah atau gimana ya begitu, gak diladenin dengan gimana gitu ya, itu tadi dengan doa gitu ya. Kadang sambil dipencet hidungnya, sambil dicium keningnya, sehingga ya memang Sayyidah Aisyah tuh ya nggak bisa untuk ini gitu, dengan sikap Nabi yang seperti itu gimana mau ini kan, mau marah gitu ya, tentu ya akan keredam gitu. Dan juga senang Rasulullah di saat waktu yang pernah menceritakan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Saudah saling coret-coret mukanya dengan makanan gitu kan, Rasulullah sambil tertawa saat itu. Dan juga pernah juga satu kisah gitu ya, menunjukkan juga bagaimana kisah cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW, termasuk ketika Rasulullah SAW itu marah kepada istri-istrinya ya, dikarenakan istri-istri Rasulullah tuh nuntut uang belanja ya. Rasulullah sempat marah pada waktu itu, sehingga sampai beliau pun meninggalkan istrinya tuh dalam masa kurang lebih 1 bulan. Rasulullah tidak menemui istrinya dalam masa 1 bulan. Dan pada waktu itu ketika Nabi setelah 1 bulan Nabi meninggalkan istrinya ya, Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah ya, untuk memberikan penawaran kepada istri-istri Rasulullah SAW, siapa yang mereka pilih gitu ya.
Jadi dalam satu surat gitu ya diceritakan bagaimana Allah memberikan penawaran kepada istri-istri Nabi bahwasanya jika mereka ingin memilih dunia gitu ya, maka akan diberikan dunia kepada mereka dan akan wa usrihkunna sarahan jamila, tapi akan dicerai dengan cara yang baik gitu kan. Wa in kuntum turidna Allah rasulah, tapi kalau mereka memilih Allah dan Rasulnya gitu ya, maka ya akan Allah berikan balasan yang luar biasa gitu ya. Nah, pada waktu tawaran pertama itu datang kepada Sayyidah Aisyah, maksudnya Rasulullah mendatangi Sayyidah Aisyah yang pertama kali didatangi oleh beliau. Sampai diceritakan gitu ya, kisah unik gitu yang pernah kami baca gitu, bagaimana waktu Sayyidah Aisyah tuh ketika datangi Nabi tuh wajahnya kayak orang bingung gitu. Jadi ditinggal istri suami lama tuh bukannya langsung gimana, tapi kayak orang bingung gitu, sehingga Nabi itu agak kecewa dengan sambutan dari Sayyidah Aisyah. Dipikir ya namanya udah lama nggak ketemu, terus kangen, terus gimana, ini kok kayak gimana gitu, sehingga Rasulullah tuh agak marah, maksudnya agak kecewa. Kenapa ya, siapa kok kayak nggak seneng gitu loh lihat aku gitu. Jadi kalau mungkin bisa diomongin mungkin kenapa nggak seneng gitu. Akhirnya Sayyidah Aisyah jawab, ya Rasulullah, katanya bukan nggak seneng, katanya dari mulai Nabi itu marah gitu ya sampai mengatakan akan maksudnya istrinya tuh dihajar dulu sampai 1 bulan gitu ya, tinggal 1 bulan. Siti Aisyah tuh ngitung hari menghitung hari. Jadi kata hitungannya beliau hari ini tuh baru ke-29, belum 1 bulan gitu loh. Jadi makanya beliau tuh ketika itu tuh nggak mau kalau Rasulullah tuh sampai ngelanggar sumpahnya, karena Nabi sumpahnya tuh meninggalkannya tuh 1 bulan, bukan 29 hari gitu loh, lihat. Jadi sampai Siti Aisyah tuh malah unik gitu, maksudnya tuh beliau tuh dengan kecerdasannya gitu kan, omongan Nabi tuh, jadi beliau tuh dihitung 1, 2, 3, ini nih baru hari ke-29 loh kok Rasulullah udah datang, makanya takut. Akhirnya Rasulullah tuh paham, kata 1 bulan tuh nggak semuanya 30 hari ya Aisyah gitu loh, maksudnya 1 bulan nih dalam bulan itu kan nggak ada, kadang 28, 29 gitu ya. Oh gitu, akhirnya paham gitu. Baru beliau tuh menunjukkan rasa senangnya gitu. Jadi mengatakan, ya Rasulullah, katanya aku tentu aku milih engkau dan aku milih Allah dan engkau, ya kan, dan Rasulnya. Aku beri kasih kesempatan kamu untuk musyawarah. Apa untuk urusan ini aku perlu musyawarah, katakan dengan ayah ibumu gitu. Maksudnya suruh musyawarah dengan ayah ibumu. Untuk akhirnya aku gak perlu musyawarah, aku memilih engkau dan Rasulnya. Cuma kata Siti Aisyah itu memang ada lucunya juga gitu ya. Setelah ngomong gitu, beliau ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau istri-istrimu yang lain nanya, jangan bilang ya kalau aku jawab yang ini gitu. Jadi maksudnya biar nanti gak pada ikut-ikutan. Rasulullah tuh paham dengan akalnya Siti Aisyah. Katanya nanti kalau semua ada yang bertanya, aku gak akan bohong, akan aku jawab, kata Nabi pun begitu. Jadi ya itu gambaran kehidupan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ya, gambaran singkat saja. Dan nanti kalau ada kisah-kisah lagi nanti akan kami sampaikan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Karena memang untuk kisah Siti Aisyah kita akan butuh waktu mungkin 3 kali pertemuan mungkin ya. Baik, wallahu a'lam bishawab.